Sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe terlebih dahulu, terima kasih Blenger Mania. Cerita dimulai ketika ada pekerja yang sedang mengelas pipa di dasar laut. Saat mengelas, ia menemukan sebuah kotak besi tua dan membuka kunci rantainya. Tiba-tiba pengikat pipa putus menimpa dirinya, dan kotak besi tua itu pun terbuka. Lalu, terlihat sebuah topeng kayu yang terdorong keluar dari kotak besi itu. Di sisi lain, seorang wanita cantik yang kehujanan masuk ke dalam sebuah bank. Dua orang pegawai bank bernama Charlie dan Stanley Ipkiss langsung tertarik dengan wanita cantik itu. Charlie dengan sigap langsung bertanya keperluannya, ternyata ia ingin membuat rekening baru. Wanita itu bernama Tina dan ia malah memilih Ipkiss untuk membuatkan rekening barunya. Tiba-tiba, Tina menarik dasi Ipkiss hingga wajahnya mendekat, Ipkiss pun gugup. Ternyata, terdapat kamera di tas Tina untuk memantau keadaan brankas dari meja Ipkiss. Dari markas komplotan perampok, mereka langsung menyusun rencana setelah melihat keadaan bank. Setelah pulang kerja, Ipkiss hendak mengambil mobilnya yang minta diganti oli saja, namun malah dibongkar. Akhirnya ia dipinjami mobil bobrok untuk pergi ke acara klub dan ditertawai pengunjung lainnya. Ipkiss pun langsung menemui Charlie yang sudah berada di depan dengan dua wanita cantik. Charlie lalu menyogok salah seorang penjaga agar diperbolehkan masuk. Charlie dan dua teman wanitanya masuk, tapi saat Ipkiss mau ikut, ia malah dilempar ke jalan. Tak lama, ada sebuah mobil mewah melewatinya dan ternyata Tina keluar dari mobil itu. Ipkiss pun langsung menyapanya, tapi kemudian staf valet mengantarkan mobil bobroknya, dan ia tidak mengakuinya. Ia pun langsung berpamitan dengan Tina, dan terpaksa pergi dengan mobil bobrok itu. Di tengah jembatan, mobil itu mogok dan mengeluarkan asap dari kap mesinnya. Karena kesal, Ipkiss menendangnya, dan mobil itu malah rontok dan ambruk. Ipkiss pun merenung di pinggir jembatan, dan ia melihat seperti ada orang yang hanyut. Ia segera turun ke sungai, dan ternyata hanya tumpukan sampah, tapi ia menemukan sebuah topeng. Seperti terhipnotis, Ipkiss tertarik untuk mencoba memakai topeng itu. Tapi tiba-tiba, seorang polisi patroli menyergapnya, dan Ipkiss bilang mencari topengnya. Tiba di kosan, ia juga dimarahi oleh ibu kos karena mengotori karpet yang baru dipasang. Anjing Ipkiss yang bernama Milo, juga mengendus topeng yang ditemukannya. Ipkiss pun lalu berkaca dan berpose dengan topeng itu, tiba-tiba wajahnya seperti terhisap. Akhirnya, ia memberanikan diri memakai topeng itu, dan topeng itu langsung mencengkram kepalanya. Ia berputar-putar seperti tornado dan menjadi sosok berbeda dengan kepala hijau. Ketika ia mengendap-endap keluar dari kamar, sebuah jam waker keluar dari kantongnya. Ipkiss mengeluarkan palu besar dari sakunya, dan jam waker yang bertingkah seperti kartun itu ketakutan. Setelah jam itu menghindar beberapa kali, akhirnya Ipkiss berhasil menghantamnya dengan palu. Ibu kos dengan masker hijaunya pun keluar, dan mereka saling terkejut hingga mata Ipkiss keluar berputar-putar. Ibu kos mengambil senjata dan menembakinya, tapi ia memantul-mantul seperti karet keluar jendela. Ipkiss yang gepeng menghantam aspal, langsung membangunkan dan menggembungkan dirinya kembali. Di tengah jalan ia dihadang dan dikejar oleh sekelompok gangster. Saat gangster itu mengejarnya, tiba-tiba penampilan Ipkiss berubah seperti pesulap dan membuatkan sebuah balon anjing. Lalu, ia mulai menekuk dan melipat balon hitam hingga berubah menjadi sebuah senjata mesin. Ipkiss langsung menembaki gangster itu yang langsung berlarian ketakutan. Setelah itu, ia mendatangi bengkel yang mengerjainya sambil membawa dua knalpot. Ia langsung menghampiri dua mekanik nakal itu dalam wujud tornado, dan memberi mereka pelajaran. Besoknya saat terbangun, Ipkiss langsung berkaca dan mengira semua hanya mimpi saja. Tapi tak lama, seorang polisi mendatanginya dan menanyakan soal ibu kos yang diserang pencuri semalam. Sementara, dua mekanik nakal itu akan dibawa ke rumah sakit dalam posisi menungging tertancap knalpot. Malam harinya, Ipkiss kembali memakai topeng itu dan berubah menjadi The Mask. Di sisi lain, komplotan perampok ban yang sudah menyusun rencana mulai beraksi. Tapi, Ipkiss mendahului mereka merampok bank yang ditarget dan langsung pergi. Tak lama polisi datang, dan komplotan perampok itu langsung baku tembak dengan polisi. Setelah itu, Ipkiss datang ke klub dengan mobil limosin mewah dan langsung menjadi pusat perhatian. Ia menghamburkan uang di depan penjaga. Seketika orang-orang berebut mengambil uang dan Ipkiss bisa masuk tanpa halangan. Kebetulan di dalam, Tina baru saja memulai pertunjukannya menyanyinya.
Ketika Ipkis melihat pertunjukan Tina, wajahnya langsung berubah menjadi kepala serigala kartun. Ipkis lalu naik ke panggung dan langsung mengajak Tina menari, tapi Tina tidak mengenalinya. Sementara seorang anak buah Dorian yang gagal merampok kembali, tapi ia keburu tewas karena tertembak. Lalu anak buah lainnya yang selamat, menunjuk Ipkis sebagai penyebab masalahnya. Mereka pun turun, dan langsung menembak dasi Ipkis hingga putus serta kembali menjadi baju piyama aslinya. Dorian pun langsung menanyakan keberadaan uang rampokan bank yang dibawa Ipkis. Ipkis seketika berubah menjadi akuntan yang menghitung pajak dan biaya Dorian. Dorian kesal dan menyuruh menembak Ipkis, tapi Ipkis menghindar sambil merubah terus tampilannya. Hingga akhirnya ia berakting berpura-pura tertembak, dan Dorian terlihat senang. Tiba-tiba ada yang memberi Ipkis piala dengan tepuk tangan penonton. Dorian merasa dikerjai, dan langsung menembaki Ipkis tapi ia menghindarinya. Tak lama, polisi datang menyergap, dan menyuruh Ipkis menjatuhkan senjata. Letnan menuduh perampok bertopeng hijau adalah anak buah Dorian, dan ia bilang bukan. Tak lama, ia pun menemukan sobekan piyama di lantai dan mengingatnya itu punya Ipkis. Besoknya saat didatangi, Ipkis membuka lemari bajunya dan penuh dengan uang. Ia buru-buru memasukkan kembali uang yang berserakan dan membukakan pintu Letnan masuk. Letnan lalu mengeluarkan sobekan piyamanya, dan Ipkis beralasan piyamanya dicuri. Balik ke kantor polisi, ia mengecek rekaman CCTV bank. Terlihat pria topeng hijau yang bergerak sangat cepat. Tina pun juga mendatangi Ipkis dan bertanya soal Demes yang merampok bank. Lalu Ipkis bilang kepada Tina, kalau ia dan Demes adalah teman kuliah. Ipkis pun bisa mengatur pertemuan Tina dan Demes nanti sore di Taman Lenville. Ipkis membawa topengnya kepada ahli topeng, dan dijelaskan bahwa itu model topeng Dewa Loki. Ipkis lalu mencoba mendemokan memakai topeng itu, tapi ia tidak berubah. Setelah itu, ia datang ke Taman Lenville dan Tina bertanya kenapa ia di sana. Ipkis pun langsung berjalan ke belakang semak-semak dan berubah menjadi Demes. Tiba-tiba polisi menyergap, dan Letnan berkata freeze, Ipkis langsung membeku seperti kartun. Mereka menggeledah Ipkis, dan menemukan bermacam-macam barang dari dalam sakunya. Ketika ada foto istri Letnan yang keluar dari saku Ipkis, Letnan pun sangat marah. Ipkis langsung melarikan diri dan menutup pintu taman dengan palang pintu. Ia masih belum sadar, kalau banyak polisi yang sudah berjaga di luar taman. Saat membalikan badan, Ipkis terkejut hingga bola mata dan tengkorak kepalanya keluar. Tapi ia malah berubah menjadi seorang penghibur, dan mengajak para polisi ikut bernyanyi dan menari. Setelah Letnan berhasil keluar dari taman, ia langsung menyadarkan anak buahnya untuk ikut mengejar Ipkis. Di dalam gang, Ipkis melepas topeng Demesnya dan kembali menjadi dirinya. Tiba-tiba, reporter wanita bernama Peggy kenalan Ipkis muncul, dan menawarkan tumpangan. Mereka pun berhasil kabur walaupun sambil ditembaki oleh para polisi. Peggy membawa Ipkis ke percetakan koran, dan Ipkis menceritakan tentang topeng itu. Ternyata Peggy menjebak Ipkis dan menyerahkan topengnya pada Dorian demi imbalan uang. Ipkis pun diancam Dorian untuk memberitahu cara memakai topeng tersebut. Dorian langsung memakai topeng itu, dan berubah menjadi sosok bertubuh besar. Anak buahnya lalu pergi ke kosan Ipkis dan menemukan uang rampokan bank yang tersimpan. Ketika memasukkan karung uang ke dalam mobil, Milo anjing Ipkis diam-diam memperhatikannya. Ketika mobil sudah berjalan, Milo langsung mengejar mobil anak buah Dorian yang membawa Ipkis. Ipkis dilempar keluar mobil di depan kantor polisi, dan secara kebetulan menimpa letnan polisi. Ipkis pun langsung dipenjara. Besoknya Tina menjenguknya, memberitahu kalau Dorian punya rencana jahat di klub nanti malam. Ipkis yang melihat Milo dari jendela selnya, langsung memintanya memanjat naik. Setelah naik, Ipkis menyuruh Milo mengambil kunci selnya dari saku polisi penjaga yang tertidur. Setelah keluar, Ipkis ingin mengambil pistol polisi itu yang tiba-tiba tersadar, ia langsung menghantamnya hingga pingsan. Tak lama letnan datang, dan mereka sama-sama terkejut, Ipkis langsung menodongkan pistolnya.
Ia meminta letnan memborgol tangan mereka bersama, dan berpura-pura menggiringnya keluar kantor polisi. Di sisi lain, Dorian telah sampai di klub dan langsung mendobrak pintu hingga lepas dan penjaga terpental. Ia ingin membalas dendam karena perlakuan bosnya yang bernama Nico itu. Dorian pun menantang Nico menembaknya, dan Nico pun langsung menembaki Dorian berkali-kali. Luka-luka tembak Dorian pun langsung pulih dalam sekejap, dan ia menyemburkan peluru-peluru itu balik kepada Nico. Sementara di luar, Ipkiss, Letnan dan Milo pun baru tiba di klub. Ia mengkalungkan radio polisi kepada Letnan untuk meminta bantuan dan menjaga Milo. Tapi, Milo bisa membuka sendiri pintu mobil dan langsung berlari menyusul Ipkiss ke dalam. Ipkiss pun tertangkap oleh anak buah Dorian, dan langsung dibawa menghadap Dorian. Karena ketahuan menemui Ipkiss, Tina akan diledakkan juga, ia pun memohon permintaan terakhir untuk mencium Dorian tanpa topeng. Dorian mengabulkannya dan ia segera melepaskan topeng The Mask serta menjadi normal kembali. Saat Dorian mencium, Tina melepaskan satu ikatan kakinya dan menendang topeng The Mask dari tangan Dorian. Milo pun melompat dan berhasil menangkap topeng yang melayang itu. Karena kakinya dipegang, Milo memasukkan kepalanya pada topeng itu dan berubah seperti tornado. Milo menjadi ganas, dan hanya dengan sekali gongong, anak buah Dorian pun terpental. Ipkiss pun lalu menangkap Milo dan melepaskan topeng The Mask serta menjadi normal kembali. Anak buah Dorian akan menembaki Ipkiss, ia pun langsung melompat ke balik meja bar. Tak lama, Ipkiss pun muncul menjadi The Mask, dan ia menakuti anak buah Dorian dengan senjata berat. Setelah itu, Tina berteriak karena bom sudah mau meledak, Ipkiss pun langsung mengambil dan menelan bom itu. Tak lama, bom itu meledak di dalam perut Ipkiss yang menggembung seperti balon karet. Kemudian, Ipkiss menggambar tuas flash toilet pada tembok tempat Tina diikat. Ketika Dorian menghampiri mereka lewat kolam, Ipkiss langsung menarik tuas itu dan membuat pusaran air di kolam. Dorian pun ikut terhisap ke dalam saluran drainase kolam sampai kering dan tidak terlihat lagi. Setelah semuanya selesai, Ipkiss melepas topeng The Mask dan menjadi normal kembali. Tak lama, polisi datang menangkap anak buah Dorian. Saat Letnan mau menangkap Ipkiss, ia menabrak wali kota. Wali kota pun bersaksi bahwa Dorianlah yang menjadi The Mask. Setelah mendengarnya, Ipkiss pun dibebaskan dan pergi. Lalu Ipkiss meminta Charlie untuk mengantarkannya ke jembatan dan menepi. Saat berdua dengan Tina di pinggir jembatan, Tina membuang topeng The Mask, lalu mereka pun bermesraan. Melihat topengnya dibuang, Charlie langsung melompat ke sungai untuk mengambilnya, tapi sudah keduluan oleh Milo dan cerita pun tamat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa di like dan subscribe. Sampai bertemu di cerita berikutnya.